Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Eksperimen, Bapak Yoga. Baik, pada video kali ini saya bersama teman-teman dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Pertama, ada Gia Ananda dengan NIM H10211811007. Kedua, ada Asterina dengan NIM H10211811009. Dan yang ketiga, ada Afifa Firdastari dengan NIM H10211811033. Dan yang terakhir ada Arifka Raudatul Adawiyah dengan NIM H10211811061. Okay, next. Adapun judul eksperimen yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai pengaruh sudut simpangan terhadap periode osilasi pada bandul. Oke, pertama dimulai dari latar belakang, kenapa kami mengambil eksperimen ini. Karena pada umumnya, percobaan praktikum maupun penelitian mengenai bandul matematis banyak digunakan sebagai objek. Bandul matematis selalu dikaitkan dengan panjang tali, sudut awal, masa bandul, dan periode. Suatu bandul dikatakan akan terus berisolasi jika tidak ada gesekan. Padahal kenyataannya, jika kita tidak mengayunkan bandul dengan waktu yang cukup lama, maka amplitudo osilasinya berkurang dan pada akhirnya berhenti. Sudut yang biasa dipergunakan pada praktikum pada umumnya itu dengan simpangan yang kecil, di mana fungsi sinus sudut simpangan dapat didekati dengan sudut simpangan. Nah, mengenai itu, di eksperimen kelompok kami ini ingin melihat bagaimana hubungan simpangan yang tidak kecil terhadap osilasi secara numerik. Adapun eksperimen ini kami lakukan secara simulasi eksperimen menggunakan program Microsoft Excel. Yang kemudian data yang sudah diperoleh dari simulasi eksperimen tersebut akan kami bandingkan dengan hasil penelitian melalui jurnal untuk membuktikan bahwa data tersebut valid. Okay, next. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat eksperimen. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, masalah yang kami ambil pada eksperimen kali ini yaitu bagaimana sudut simpangan yang besar terhadap periode osilasi pada bandul matematis. Selanjutnya ada tujuan eksperimen. Yang pertama, tujuan eksperimen kami yaitu kami ingin mengetahui nilai periode osilasi, kemudian yang kedua, melalui eksperimen ini kami ingin mengetahui hubungan simpangan besar terhadap periode osilasi pada bandul matematis. Selanjutnya ada manfaat dari eksperimen. Pada eksperimen ini, kami berharap dapat menjelaskan bagaimana hubungan simpangan yang besar terhadap periode osilasi pada bandul matematis. Diharapkan pada hasil eksperimen ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan oleh peneliti yang lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Gea. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kajian pustaka. Yang pertama ada getaran. Getaran adalah gerakan periodik dari sebuah benda atau sistem benda-benda yang berhubungan yang dipindahkan dari sebuah posisi ke setimbangan. Secara umum, ada dua jenis getaran, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas terjadi bila gerakan dipertahankan oleh gaya gravitasi atau gaya pemulih elastis. Misalnya gerakan mengayun sebuah bandul atau getaran barang elastis. Sedangkan getaran paksa disebabkan gaya periodik eksternal atau gaya intermiten yang diberikan pada sistem. Waktu yang diperlukan oleh benda untuk bergerak dari titik A ke titik A lagi disebut periode.
Sedangkan banyak getaran atau gerak bolak-balik yang dilakukan dalam waktu 1 detik disebut frekuensi. Yang kedua ada osilasi. Osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Gerak harmonis menyebabkan benda atau sistem mekanik berosilasi melalui suatu titik keseimbangan. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerakan berulang dalam interval yang sama disebut sebagai gerakan harmonik atau periodik. Osilasi pada bandul umumnya dilakukan dengan simpangan kecil. Hal ini dikarenakan dengan simpangan kecil, maka fungsi sinus sudut simpangan dapat didekati dengan sudut simpangan. Yang ketiga, ada bandul matematis. Bandul matematis adalah bandul yang terdiri dari seutas tali yang dianggap tidak memiliki massa dan sebuah beban diikat di ujung bawah tali. Instrumen ini terdiri dari sebuah beban yang digantungkan pada ujung tali dengan ketinggian tertentu. Beban dibuat dalam kondisi setimbang, kemudian diberi sudut simpangan sebesar θ. Selanjutnya, beban dilepas. Karena adanya gaya pemulih, membuat beban bergerak secara harmonis. Panjang tali yang digunakan untuk mengikat bandul merupakan tali tanpa massa dan tidak dapat mulur. Dan bandul yang digunakan dianggap sebagai massa titik. Jika tidak ada gesekan, maka suatu ayunan akan terus berosilasi tanpa berhenti. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arifka. Perkenalkan, nama saya Arif Clara Udatul Adawiyah. Di sini saya akan menyampaikan metodologi dalam eksperimen ini. Pertama, kita masuk ke jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Penelitian dalam eksperimen ini adalah simulasi eksperimen. Apa itu metode eksperimen? Nah, metode eksperimen adalah metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Nah, percobaan ini dilakukan dengan menyusun program simulasi pada perangkat. Percobaan bandul matematis ini dilakukan dengan data panjang tali yang sama serta massa bandul diabaikan. Variabel yang diamati sebagai variabel terikat adalah periode osilasi dengan variabel bebas berupa simpangan awal sebelum bandul dilepaskan. Data dikumpulkan dari setiap step atau jeda yang ditetapkan agar dapat diperoleh data periode dan kurva osilasi. Kemudian, instrumen untuk mendapatkan data. Nah, instrumen yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam percobaan ini berupa PC dan program Microsoft Excel. Selanjutnya, teknik analisis data. Data-data yang sudah ditetapkan nilainya akan diolah dengan menggunakan solusi numerik, sehingga didapatkan data lain yang belum diketahui nilainya. Buat teman-teman yang belum tahu, menurut Triatmojo, solusi numerik merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Lalu, untuk mendapatkan nilai dari persamaan solusi numerik eksperimen ini sendiri menggunakan Microsoft Excel, yang dimana nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk membuat kurva. Adapun solusi numerik yang digunakan adalah hampiran selisih maju atau forward difference approximation yang dapat dipergunakan untuk menghitung nilai turunan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam eksperimen ini adalah yang pertama, untuk persamaan pertama, posisi sudut setelah θ1 sama dengan 2 kali posisi sudut setelah selang waktu dikurangi dengan posisi sudut awal simpangan bandul, dikurangi lagi dengan pembagian antara percepatan gravitasi dengan panjang tali bandul yang dikalikan dengan sinus sudut setelah selang waktu dan dikalikan dengan kuadrat delta T. Kemudian untuk persamaan kedua, posisi sudut setelah selang waktu delta T sama dengan posisi sudut awal bandul ditambah dengan perkalian antara
kecepatan sudut awal simpangan bandul dengan delta waktu tiap step. Nah, untuk prosedur pengambilan data, pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan eksperimen ini membutuhkan program Microsoft Excel. Nah, diketahui ini percepatan gravitasinya 9,82 meter per second kuadrat, panjang tali 0,5 meter, laju sudut awal adalah 0,7 radian per second, dan sudut awalnya ini maksudnya adalah 5 derajat atau 0,08727 radian dengan periode waktu 5 sekon dengan jumlah step waktu sebanyak 501 dengan jeda tiap waktu adalah 0,01 second. Nah, untuk theta satunya ini adalah 0,09427 radian yang didapatkan dengan persamaan kedua yang ada di analisis data. Selanjutnya, di kolom A1 ini khusus untuk mengisi waktu periode. Nah, untuk A1 diisi dengan angka 0. Nah, kemudian untuk A2-nya diisi dengan instruksi A1 ditambah dengan sel H7. Nah, sel H7 ini adalah jeda tiap waktu yaitu 0,01 sekon. Nah, kemudian kita copy sel A2 ini sampai ke sel 501 untuk mencapai periode 5 sekon. Setelah itu, di B1 kita isi dengan sudut awal yaitu 0,08727 radian atau yang ada di sel H4. Nah, kemudian untuk B2 kita isi dengan theta 1 atau yang di sini berada di sel H8. Nah, selanjutnya untuk di sel B3 ini digunakan persamaan pertama yang ada di analisis data. Ini untuk menentukan theta setelah theta 1. Nah, selanjutnya rumus yang ada di sel B3 ini di-copy hingga ke sel B501. Nah, setelah data periode dan sudut simpangan ini lengkap, selanjutnya kita buat kurva untuk kedua data ini. Nah, ini adalah kurva yang didapat untuk sudut awal simpangan 0,08727 radian. Nah, untuk mendapatkan sudut awal simpangan yang lain digunakan cara yang sama dengan cara seperti ini. Terakhir,
Untuk prosedur analisis dan perhitungan, kurva dan analisis data antara periode dengan sudut simpangan awal yang didapat dari eksperimen ini akan dibandingkan dengan data dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Yulianti dan kawan-kawan dari STRING atau Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi Volume 5 nomor 1 Agustus tahun 2020 berjudul Pengaruh Panjang Tali, Massa, dan Diameter Bandul terhadap periode dengan variasi sudut. Nah, perbandingan data ini bertujuan untuk mengetahui apakah eksperimen yang telah dilakukan penulis valid dan bisa diterima hasilnya. Sekian untuk metodologi eksperimen ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Asterina. Perkenalkan saya Asterina. Saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hasil pembahasan yang saya dapatkan setelah melakukan prosedur pengambilan data. Hasil yang kami dapatkan berupa kurva gabungan osilasi bandul. Di sini terdapat beberapa seperti yang berwarna oranye, biru, abu-abu, dan kuning. Kurva oranye menunjukkan sudut 0,08727 dan kurva biru menunjukkan sudut 0,785398 dan sudut abu-abu 1,2. Kurva abu-abu menunjukkan sudut 1,22173 dan kurva kuning menunjukkan sudut 2,0944. Semuanya dalam satuan radian, dan yang dihasilkan adalah titik-titik dengan periode yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa kurva oranye untuk satu buah periode dapat dimulai pada titik 0,58,0 dan diakhiri pada titik 2,0. Pada kurva biru dapat dimulai pada titik 1,7 dan diakhiri pada titik 2,64,0. Demikian juga kurva lainnya. Dan setelah dirata-ratakan, data yang ada pada kurva dapat dijadikan suatu tabel analisis data berikut. Untuk sudut awal 0,08727 radian, periode rata-rata percobaan adalah 1,42 sekon. Dan untuk data terakhir, sudut awal 2,0944 memiliki periode rata-rata percobaan 1,96 sekon. Nah, perbedaan data ini cukup menonjol antara sudut awal dengan sudut akhir. Akan tetapi, jika kita lihat satu persatu data, maka hasil yang diperoleh tidak terlalu signifikan antara sudut awal 0,08727 dan sudut awal 0,78538 hanya terdiri dari perbedaan 0,05 sekon. Sehingga perubahan ini sangat kecil apabila sudut yang diberikan tidak terlalu jauh perbedaannya, maka tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Dan apabila kami bandingkan data dengan data dari Yulianti dan kawan-kawan, periode pada sudut awal 0,78538 sama-sama memiliki rata-rata 1,47. Periode rata-rata perbandingan ini berdasarkan Journal
yang ditulis oleh Yulianti dan kawan-kawan merupakan data hasil eksperimen. Terakhir, simpangan awal yang kecil tidak mengaruhi periode osilasi, seperti sudut 10-15 derajat. Perubahan periode osilasi baru nampak setelah sudutnya cukup besar. Dapat dilihat ketika simpangan awalnya 1,22173 dan 2,0944 radian, perubahan baru tampak lebih besar daripada yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, G. Ananda. Dari penjelasan yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa percobaan ini menunjukkan terdapat perubahan nilai periode osilasi bandul matematis akibat pertambahan besar sudut simpangan awal. Semakin besar sudut simpangan awal, semakin besar pula nilai periode osilasi yang dihasilkan. Namun, hal tersebut hanya dapat memengaruhi secara signifikan apabila sudut awal yang digunakan cukup besar. Karena jika sudut yang digunakan tidak cukup besar, perubahan periode akan menjadi sangat minimal dan gerakan tersebut dalam gerak harmonik sederhana. Dengan mengabaikan massa, lebar bandul, dan hambatan lainnya apabila dilakukan bukan secara simulasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.